Oke guys, welcome back dengan dua Perdi. Kali ini gue bakal menceritakan film Also the Devil tahun 2010. Film Korea yang bergenre trailer ya guys ya, tentang menceritakan psikopat. Tapi dia akan dilakukan dibalas lagi dan dibalas lagi kelakuannya guys ya. Oke, jadi kita di sini sebelum kita memulai cerita ini, gue peringatkan untuk kalian bahwa ini adalah spoiler. Tapi gak spoiler juga sih, ini gue menceritakan gak versi gue sendiri ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu takut kali ini. Jadi gue bakalan menceritakan tentang film Also the Devil tahun 2010. Oke guys, check it out. Oke guys, kita lihat dari adegan pertama. Ada seorang wanita yang terjebak di dalam badai salju karena bannya itu bocor. Tiba-tiba datang seorang pria yang ingin membantu sang perempuan itu. Di sini bisa dilihat bahwa sang pacar pun telah memberitahu sang perempuan itu agar tetap di dalam mobil. Jadi sang wanita ini agak sedikit parno ya guys ya. Tiba-tiba saja ada terjadi penyerangan terhadap wanita ini dan ya itu sudah sang wanita meninggal dibunuh oleh orang itu guys. Di keesokan harinya, seorang bocah kecil ini menemukan sebuah kresek. Saat dibuka, isinya adalah telinga, guys. Seketika, sang polisi pun berkumpul untuk melakukan pencarian mayat perempuan itu. Dan betul saja, guys, ditemukanlah sebuah kepala di balik di dalam sungai, guys. Jadi media pun ikut ramai, guys, dan membuat sang pacar ini menjadi sedih. Sang pacar pun datang ke rumah orang tuanya untuk mengecek berapa daftar yang terduga yang telah membunuh sang pacar ini guys. Jadi sang pacar ini seorang detektif, sang bapak ini adalah kepala kepolisian. Seingat gue ya guys ya, gue agak lupa ini. Dan sang pacar pun menginterogasi seluruh daftar dari yang terduga telah membunuh pacarnya, tapi tidak satupun yang ketemu. Sang pacar pun kesal. Dan selanjutnya ada sisa satu nama. Dia mendatangi ke rumahnya tersebut dan bertemu seorang nenek-nenek, ibu-ibu, yaitu adalah ibu Kyung Chul. Tapi ternyata ini benar guys. Jadi gimana nih guys ya? Nah, keluarganya pun sudah seperti apa guys ya? Udah gak percaya lagi di kelihatannya di sini guys ya. Udah gak percaya lagi sama Kyung Chul. Ini mungkin telah membuat masalah dia nih guys selama dia hidup ini. Nah, tapi kita lanjut lagi guys ya. Dan saat dia keluar, ketemulah sang anak Kyung Chul yang bernama Sang Won. Dia pun bertanya di mana bapaknya itu berada. Adalah satu gudang ini. Saat didatangi, ketemulah cincin dari milik sang pacar. Dia pun bersedih karena kita tahu guys ya, tubuhnya ini telah dilarutkan oleh sang pembunuh. Di lain tempat, sang pembunuh ini melakukan aksinya lagi, membawa anak-anak SMA. Tapi kita lihat tuh mukanya nih, kesel betul aku nih, si Kyung Chul ini. Tapi di mobilnya ini telah dipasangi oleh GPS loh. GPS apa namanya gue lupa. Ternyata sang Kyung Chul ini telah melakukan bejatnya nih. Saat liga asik-asik terdengar suara. Ternyata itu sang detektif ini datang guys. Wah, dia pun bersedia. Wah, dan ketemu. Terjadilah perkelahian dan dimenangkan oleh sang detektif lagi nih guys. Apakah sang detektif ini akan membawa sang pencabul ini, psikopat cabul ini akan dibawa ke kantor polisi? Ternyata tidak guys. Tangannya pun dipatahkan dan dikubur. Dan anehnya dia dilepaskan lagi nih guys. Kok gini guys? Harusnya kan dibawa ke kantor polisi, kok malah dilepaskan lagi dan malah dikasih uang guys. Tuh di dalam amplopnya itu ada uang ini. Ini apa maksudnya ini guys? Aduh. Sang psikopat pun, si Kyung Chul ini bertanya-tanya, ada apa ini? Ternyata sang detektif ini telah memasukkan
pelacak guys di dalam tubuhnya ini. Sang psikopat ini, si Kyuncul ini melakukan lagi guys, gak ada jerah-jerahnya ini. Namanya psikopat gak ada berjerah. Ini jadi dia menggoda lagi sang suster dan memaksa lagi untuk melakukan hal bejatnya lagi kepada si Kyuncul ini, psikopat gila ini. Aduh ini guys, gimana ini? Aduh. Tuh, dia maksa nih guys, maksa ini. Oh tuh, ya terpaksa lah, terbuka daripada dia dibunuh guys. Di tempat berbeda, sang detektif ini mendengar percakapan ini dan langsung saja dia mendatangi dan mengajar lagi sang psikopat ini guys. Waduh, diajar lagi ternyata guys, ternyata dikejar-kejar ini. Dan si detektif ini memberikan kelumpuhan pada kaki kanannya sang gila ini, psikopat gila ini. Tapi dilepaskan lagi dia nih guys. Gimana nih? Dilepaskan lagi tuh. Aduh. Psikopatnya udah sakit-sakit ini ditangkap gimana ini guys? Ayo. Dan selanjutnya sang psikopat ini mendatangi rumah temannya yang sama-sama juga psikopat. Dan sang detektif ini mengetahui posisinya dan bertemu lagi bersama temannya ini. Dan seperti biasa terjadilah perkelahian antara sang psikopat dan detektif ini. Waduh. Dan semua itu dimenangkan oleh detektif. Dan anehnya, ini dilepaskan lagi sang psikopat gila ini di bawah terowongan, di bawah jembatan lah sebutannya ini. Ya guys ya, kok aneh, kenapa dilepaskan lagi nih? Detektif ini ada apa nih? Dilepas ditangkap. Ternyata sang psikopat ini mengetahui kenapa si detektif ini melepaskan dia. Dia merasa dirinya ini ada pelacak ini guys, dan tahu dia detektif ini bisa mendengar dia apa percakapannya dia. Tapi ini menjadi sebuah tantangan bagi psikopat, namanya juga psikopat guys. Jadi gimana lagi ini? Nah tuh, sang detektif pun mendengar. Dan gilanya lagi, sang ini psikopat ini mengetahui bahwa ada di dalam perutnya ini pelacaknya nih. Jadi dia datang ke apotek untuk beli obat, ya biar dia berak-berak gitu. Jadi detektif ini panik ini guys, dia terus mengejar ini. Dia pun mendengar percakapannya dan dia memanas-manasi detektif ini bahwa sang pacar ini, dia bilang bahwa dia ini sedang mengandung guys. Waduh, si psikopat ini telah tidak ada ini guys. Jadi lepas ini, dan langsung saja detektif ini mendatangi temannya itu yang ditangkap kemarin malam. Tapi si temannya ini bilang, seharusnya kamu tidak membuat dia marah. Wah, semua pun takut ini. Pasti temannya ini bilang pasti dia akan melakukan balas dendam yang lebih mengerikan lagi, yaitu mengincar pacarnya itu dan keluarga pacarnya itu guys. Wow, ngeri juga ini psikopat ini, si Kyuncul ini. Ya benar saja dia mendatangi rumah bapaknya si pacarnya ini dan pura-pura ada kiriman paket ini guys. Apa yang terjadi? Benar saja dia melakukan hal bejatnya lagi guys, membunuh orang itu. Tuh, dengan tangan berdarah dia selesai menyelesaikan tugasnya. Dia datang hanya padahal untuk mendatangi bapaknya aja nih. Benar-benar saja guys, sang adik pacarnya itu pun datang juga guys. Gobloknya. Tiba-tiba langsung saja ditangkap. Rumah pun dia menjadi rame dan didatangi oleh detektifnya itu. Langsung saja terjadi perkelahian lagi guys antara polisi. Karena gara-gara si detektif ini. Tapi tiba-tiba si detektif ini mendapatkan telepon bahwa dirinya akan menyerahkan diri nih guys. Seketika ada telepon masuk dari sang psikopat itu bilang bahwa dia akan menyerahkan diri setelah melakukan ini. Dan benar saja si psikopat ini bilang siapa yang akan menang selanjutnya. Karena psikopat ini menyatakan dirinya bahwa menang karena dia berhasil melakukan semuanya ini. Dan diketemukanlah mayat sang adiknya itu. Tapi benar saja, tapi psikopat pun menyerahkan diri dia merasa menang di tengah jalan. Tapi guys, tiba-tiba detektif pun datang, detektifnya ini menculik lagi si psikopat ini. Waduh guys,
Semua polisi pun pada panik ini, pada mengejar. Kemanakah sang psikopat ini akan dibawa oleh detektif? Ya kita lanjut aja ya guys ya. Ternyata si detektif ini menangkap dan mengurung sang psikopat ini. Apa yang dilakukannya? Si psikopat ini bilang, kau sudah kalah pada detektif ini. Dia pikir bisa mengalahkan sang psikopat ini. Ternyata namanya detektif ya guys, gak ada yang bodoh ya guys ya. Jadi kita di sini bisa dilihat bahwa terjadilah percakapan, negosiasi. Wah, asik kali. Jadi kita lanjut aja lagi jalan cerita. Jadi sang detektif ini sudah kesal sekali nih guys. Dia bilang pada psikopat pun bilang pada detektif, kau tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Tapi detektif ini hanya diam saja. Jadi gimana nih guys, menurut kalian apa yang dilakukan oleh detektif ini? Ternyata si detektif ini melakukan perangkap guys, membuat perangkap. Apabila pintu itu dibuka akan memotong kepala sang psikopat itu. Dan benar saja, sang psikopat ini akan dibunuh oleh keluarganya sendiri guys. Wow, sangat mengerikan ya guys ya, balas dendamnya. Sang anak, bapak dan ibunya pun datang guys, mendatangi si Kyung Chul ini, psikopat gila ini. Dia tuh melarang ini, namanya psikopatnya gak mau guys melihat dia mati terbunuh oleh keluarganya sendiri. Jadi psikopatnya ini berusaha menahan tali ini agar tidak terlepas. Kalau apabila terlepas ini akan memotong kepalanya si psikopat ini guys. Jadi gimana ini? Keluarganya sendiri membunuh. Dia terus menahan. Sang detektif pun tetap berjalan dan tiba-tiba terjadilah saat dibuka pintunya, kepalanya lepas guys. Dan disaksikan langsung oleh bapak, ibu, dan anaknya sendiri guys. Kepalanya pun terlepas. Cerita pun selesai. Pembalasan dendam sang detektif pun telah selesai nih guys. Ya, makna dari cerita ini adalah detektif ini tidak mau menyelesaikan seluruh dari bagian ceritanya ya. Dia setelah mendapatkan sang pembunuh tapi kok gak dibawa ke polisi ya guys ya. Jadi cuma dibalas dendam, disakitin. Dia melakukan kegiatannya lagi, disakitin lagi sama detektif ini agar dia merasa jerah guys. Tapi namanya psikopat, tidak ada yang pernah jerah ya guys ya. Tapi begitulah, akhirnya sang detektif ini menangis guys. Telah berhasil melakukan segala balas dendamnya. Ya sekian dari cerita gua. Mohon maaf ya guys ya, ini video pertama gua mungkin agak sedikit garing ya guys ya, garing. Jadi aduh guys. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, dengan begitu kalian mendukung channel YouTube ini. Oke, untuk selanjutnya untuk film apa ya kalian mau ya, nanti silakan kalian komen ya, nanti gua bakalan bikin ceritanya dengan cara yang beda. Oke.